terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat wanita Battle Indonesia GBI Pondok Gede Plaza dengan vokal grupnya mewakili para ibu-ibu yang ada di GBI Pondok Gede nyanyikan lagu Karya Terbesar. Kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan karya terbesarnya dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kasihnya itu tidak terbatas, kasihnya itu tak terukur. Kita gak bisa pikirkan dengan pikiran kita. Kita gak pernah bisa bayangkan dengan apa yang kita bisa bayangkan. Dan biarlah kasih Tuhan yang tidak terukur itu mengalir atas setiap hidup kita pada hari ini. Yang boleh percaya katakan amin. Mari masukkan, kita masuk bersama-sama dalam hati kita, dalam pujian kita, dalam penyembahan kita. Untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan hati yang terbaik untuk ditabur dengan firman-Nya, menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur. Yes Lord, yes. Ini pujian kami, penyembahan, tak terukur kasih. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati
Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur Tuhan kasih, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah dipuji, disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur Tuhan kasih-Mu, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Kau Tuhan, yes Lord. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dengan segenap jiwa. Sama-sama sembah Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji dan disembah oleh setiap yang bernafas. Hanya bagi-Mu Tuhan hormat kemuliaan. Biarlah nyanyian baru kami naikkan kepadamu, sembah dan hormat pujian kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Ya raba ya she, raba. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir, memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Kasih-Mu mengalir, Kasih-Mu mengalir, memulihkan. Ya raba ya she, mengalir kasih-Mu. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saya undang kita untuk berdiri bersama-sama dan katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. saya mudah hambanya Bapak Pendeta Philip Handoyo. Dengan segenap hatiku, layaklah Kau Tuhan, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Hanya Engkau yang patut kami sembah, kami puji pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah. Kami berada di rumah-Mu yang kudus. Kini saatnya kami ingin merenungkan sebagian firman-Mu Tuhan. Urapi kami satu-satu. Tutup bungkus dengan darah Tuhan yang kudus. Dan Tuhan sempurnakan kelemahan hamba-Mu. Biarlah dengan keterbatasan suara, firman-Mu boleh sampai menjadi rema bagi seluruh jemaat di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami syukuri pagi hari ini. Haleluya, amin. Duduk. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Maafkan kalau suara saya hari ini terganggu. Tapi kiranya Roh Kudus menolong. Sehingga gangguan ini tidak makin parah. Dan Ibu Bapak bisa mendengar apa yang saya sampaikan, isi hati Tuhan untuk pagi hari ini. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Pertama saya ucapkan terima kasih, merupakan kehormatan buat saya bisa melayani Ibu Bapak di tempat ini. Terima kasih kepada Ibu Rahel sebagai gembala di tempat ini. Saya datang bersama istri saya Arita. Saya salah satu dari putra almarhum pendeta Yahya Handoyo. Kami 7 bersaudara dan semua melayani pekerjaan Tuhan. Dan cucu-cucu juga begitu. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, mereka menjadi anak-anak cucu-cucu yang takut kepada Tuhan. Amin. Saya punya 2 putri, mereka semua udah menikah, dan tiap putri dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Jadi cucu saya ada 4 orang. Dengan usia saya saat ini 73 tahun, saya bersyukur bahwa saya masih punya kesempatan untuk mengabdi, untuk melayani Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.
mengenal Tuhan Yesus. Saya ingin membawa saudara kembali kepada suasana Yerusalem pasca Tuhan Yesus disalib. Ketika mereka semua melihat, mendengar, kota Yerusalem bukan yang sesuatu kota yang gede sekali, enggak. Jadi apa yang terjadi di Yerusalem, pasti semua orang di Yerusalem tahu apa yang terjadi. Ya. Orang-orang tentu bingung, apalagi orang-orang yang sering datang mendengar firman Tuhan, sering melihat pekerjaan Tuhan. Mereka pasti sedih, bingung, kecewa. Pada saat mereka harus melihat nabinya, mereka mengenal sementara waktu itu adalah nabinya dihukum mati, menderita, sengsara, disiksa, dan akhirnya di kayu salib, mati di kayu salib. Suasana Yerusalem pada saat itu tentu sangat mencekam. Kalau orang jahat dihukum mati, mungkin orang tidak terlalu peduli. Tetapi mereka mengenal Yesus adalah orang yang baik, yang suka menolong, yang suka menghibur, yang suka mengajar. Maka tentu masyarakat di Yerusalem bingung, frustrasi mungkin, merasa tidak nyaman ketika seorang Yesus dihukum dan akhirnya mati di kayu salib. Kita bisa membayangkan betapa tidak nyaman masyarakat di sekitar situ. Mungkin ada orang yang kurang suka dengan Yesus, tapi ketika Yesus disiksa, ketika Yesus harus mati di kayu salib, mereka pasti tidak nyaman. Mereka pasti tidak nyaman. Saya percaya kalau saudara hadir di tempat itu, saudara pun tidak akan merasa nyaman. Ada rasa kecewa, ada rasa sedih, ada rasa putus asa, ada rasa frustrasi. Apalagi ketika melihat rentetan perjalanan kematian Yesus, ya, dari sejak disiksa sampai dihina, ya, diludahi, dicambuk. Itulah suasana Yerusalem pasca Tuhan Yesus disalib. Kemudian ada juga isu-isu, ya, berita hoax bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, tapi digantikan sama orang lain. Itu membuat mereka bingung. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit, kubur kosong, mereka pun mendengar berita hoax bahwa mayat Tuhan Yesus itu sudah dicuri. Nah, ini masyarakat di sekitar Yerusalem tentu hatinya gundah gulana, tidak nyaman. Sama seperti saat kita ada di dalam suasana yang tidak nyaman ketika tahun 98 terjadi kerusuhan, ketika tahun 65 terjadi kejadian pembunuhan. Kita sebagai masyarakat di sekitar Jakarta pun, kalau sudah tinggal di Jakarta, merasa tidak nyaman. Nah, inilah yang ada, suasana yang ada di sekitar Yerusalem pada waktu itu. Saya ingin membaca Lukas 24 ayat 13 sampai 35
Tetapi karena suara saya terbatas, saya minta Bapak bisa ikut membacakan. Lukas 24 ayat 13 sampai ke 35. Bisa ditayangkan? Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Terima kasih. Saya minta dibacakan lengkap supaya kita semua memahami cerita dari awal sampai akhir. Mereka sedih. Murid-murid Tuhan. 2 orang itu murid Tuhan. Sedih. Mereka menilai bahwa Tuhan Yesus itu baru sekedar nabi saja. Nabi. Ya. Dan nabinya dihukum mati. Maka mereka sedih. Saya ingin kembali ke Lukas 24 ayat yang ke-16.
ketika mereka berjalan bersama ngobrol dengan wajah muram, Tuhan Yesus hadir di tempat itu. Ayat ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal. In English, kalau diterjemahkan yang paling tepat, lebih cocok. Tidak bisa mengenali, tidak dapat mengenali. Recognize. Ya. Tidak bisa mengenali Yesus. Dipikir Yesus itu orang lain. Ketika dalam hidup saudara sedang berjalan dengan hati pikiran yang kacau. Hidup kita tidak selalu dalam musim yang nyaman. Amin. Kadang-kadang kita memasuki musim yang kurang nyaman. Sama seperti dua murid ini. Gak nyaman. Bukankah di dalam hidup kita kadangkala tiba-tiba kita menghadapi goncangan-goncangan. Kita menghadapi badai yang kita nggak sangka. Kita tiba-tiba mendengar bahwa anak kita ternyata setelah diperiksa menderita penyakit yang berbahaya. Siapa yang bisa sangka? Karena kita hidup di dunia. Kita nggak sangka, tiba-tiba keluarga kita, anggota keluarga kita dengar kabar, mengalami kecelakaan. Dan kita nggak bisa tolong, karena dia ada di luar daerah. Bukankah kita sering dalam hidup ini punya peluang untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini? Ketika dua negara perang tarif, sebagai seorang pengusaha, saudara mungkin seperti kena sengatan setruman listrik 220 volt. Karena saudara sedang berbisnis, belanja pakai US dollar. Dan saudara jual dalam rupiah. Ini gimana? Banyak hal di dalam hidup ini kita sedang berjalan. Tapi hati kita mendadak enggak nyaman-nyaman. Karena kita memasukin lembah-lembah kekelaman. Kita memasukin musim yang tidak bagus. Itu tidak bisa kita hindari. Tapi percayalah, Tuhan Yesus Maha hadir. Amin. Dia hadir dalam perjalanan saudara. Dua murid ini tidak sadar bahwa yang hadir itu adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah bangkit. Amin. Kita memperingati hari ini adalah memperingati kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus itu membangkitkan semangat kita, membangkitkan diri kita. Yang secara rohani kita mati, kita dibangkitkan kembali. Amin. Tapi kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, kita nggak sadar bahwa Tuhan Yesus sedang beserta dengan kita. Tuhan itu beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Kita nggak sadar. Kenapa kedua orang itu tidak menyadari, tidak bisa mengenali yang bersama dia adalah Tuhan Yesus. Ada sesuatu. Ya. Ayat tadi bilang, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenali Tuhan Yesus. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata rohani kita. Sehingga kita tidak melihat kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Amin. Apa saja yang menghalangi kita tidak bisa mengenali Tuhan Yesus?
Yang pertama, logika. Dua murid Tuhan ini dengan logikanya tidak akan pernah menyangka bahwa yang bersama itu ada Tuhan Yesus. Karena apa? Logikanya bagaimana? Tuhan Yesus sudah mati. Iya kan? Tuhan Yesus sudah mati. Seringkali logika kita menghalang-halangi kita mengenali kehadiran Kristus di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita. Karena kita pakai banyak logikanya begini, logikanya begitu. Kalau logikanya begini, ya saya harus melangkah sesuai dengan logika saya. Nggak mungkin Yesus yang sudah di kayu salib bisa tiba-tiba muncul. Jadi tidak terpikirkan sama sekali bahwa yang menyertai mereka adalah Tuhan Yesus. Sadari, dikala saudara menghadapi masalah, apapun masalah saudara, apakah masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keamanan, Tuhan Yesus ada di samping saudara. Tuhan Yesus ada di atas saudara. Tuhan Yesus ada di depan saudara. Tuhan Yesus ada di belakang saudara. Amin. Apalagi yang menghalangi? Mereka tidak bisa recognize pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu, dia tidak pernah punya pengalaman bahwa Tuhan Yesus yang sudah mati bisa hadir. Pengalaman yang lalu adalah kalau orang sudah meninggal, ya sudah, habis. Pengalaman kita yang lalu seringkali menjadi kerangka berpikir kita saat ini. Pengalaman kita menunjukkan bahwa kalau begini akibatnya begini. Kalau begini, begini. Kalau begini, begini. Pengalaman membentuk kita sehingga cara pikir kita terkunci oleh pengalaman kita. Kalau yang lalu, tetangga saya sakit kanker, kena kanker usus. 6 bulan kemudian pass away. Berarti kalau saya kena kanker usus, sama seperti tetangga saya dong. Saya punya pengalaman tetangga saya begitu. Seringkali pengalaman-pengalaman itu membuat kita berpikir yang terkunci. Ketika Daud masuk ke dalam peperangan, Tuhan suruh Daud itu nyerang muter. Lalu nyerang, berhasil. Lalu kedua kali Daud tidak pintar sendiri. Oh, pengalaman saya kayak gitu. Menang. Enggak, dia tanya Tuhan. Ternyata jawaban Tuhan enggak begitu. Lewat jalan yang lain. Jalan-jalan Tuhan beda dengan logika kita. Amin. Jangan pakai logika. Kalau dokter bilang sesuatu, itu adalah statistik. Tidak otomatis berlaku untuk saudara. Amin. Karena kita biji mata Tuhan. Ya. Kalau kita menghadapi masalah keuangan, famili kita mengalami hal yang pernah kita alami seperti sekarang. Dan hasilnya berurusan dengan pengadilan dan sebagainya. Tidak serta-merta apa yang kita alami pasti sama. Karena apa? Ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Amin. Dua orang ini pengalaman masa lalunya membentuk dia sehingga dia nggak bisa berpikir bahwa sebenarnya yang ada di sebelahnya adalah Tuhan Yesus.
cara pikir itu mempengaruhi indera kita. Saya kasih contoh. 10 tahun yang lalu, saya operasi liver saya dipotong setengah di Singapura. Istri saya jaga, Kak Hana juga jaga, kemudian adik saya Pak Johan jaga, keponakan-keponakan saya jaga. Anak saya yang bungsu jaga. Saya operasi selama 13 jam. Jam 7 sampai jam 8 malam baru selesai. Tiap kali pintu dibuka, anggota keluarga saya tuh gitu. Karena nunggunya udah lama, jam 5 sore kok belum keluar. Begitu pintu dibuka. Nah, kira-kira jam 5 lebih sedikit. Pintu dibuka, di depan dokter bedah saya keluar. Di belakangnya ranjang dengan pasien. Ya. Nah, keluarga saya menyambut anak saya, istri saya, ada ipar saya, adik saya Pak Johan. Dengan wajah yang bingung. Karena begitu lihat pasien, mukanya bengkak. Hitam gede sekali. Lalu dokter saya sadar bahwa ada distorsi. Cepat-cepat dia bilang, pada saat yang bersamaan, saya lupa apakah istri saya atau anak saya melihat kaki pasien itu tersibak. Dilihat kakinya gede hitam, banyak bulunya. Sedangkan mereka tahu saya nggak ada bulunya. Jadi dia mulai ngeh, paham maksudnya. Pertama dia pikir, ini suami saya, ini papa saya, ini kakak saya, ini adik saya. Mukanya kenapa jadi gini? Operasi 13 jam, mukanya jadi bengkak, bengep begitu hitam. Mereka semua kaget, tapi cepat sadar ketika dokter bilang, ini bukan keluarga, ini bukan Pak Philip. Gitu. Baru sadar. Mata enggak satu, ada beberapa. Tapi bisa salah semua. Karena apa? Dipengaruhi. Oke, bisa paham? Jadi jangan andalkan indera kita. Indera penciuman kita bisa salah. Indera mata kita salah. Pendengaran kita juga bisa distorsi, salah. Karena apa? Pikiran kita. Ya. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting. Kenapa mereka tidak mengenali? Mengapa kedua murid Tuhan tidak recognize bahwa yang menyertai adalah Yesus Kristus? Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Ini ada kesalahan kognitif. Mereka tidak mengenal Yesus dengan benar. Pikirannya bahwa Yesus itu nabi. Ya. Mereka pikir mereka itu pikir nabi. Mari kita baca Lukas 24 ayat yang ke-19. Lukas 24 ayat 19, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Lukas 24 ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Terima kasih. Yang kedua dulu. Ada orang-orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan karena keluarganya mengalami sakit, didoakan sembuh. Oke? Bagus. Ya. Ada orang yang datang kepada Tuhan, mengenal Kristus karena lihat tetangganya, kok baik sekali. Ya.
orangnya baik sekali. Dimusuhin tetangganya nggak marah. Tetap baik, tetap berbuat baik. Ada orang yang mengenal Kristus datang ke gereja. Jadi orang percaya. Karena dia berdoa, minta pekerjaan dan sama pengerja yang melayani didoakan dapat pekerjaan. Jadi saya bisa dapat pekerjaan. Itu baik semua. Tapi tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Mereka banyak orang Yahudi mengharapkan bahwa Yesus itu datang untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Roma. Mereka berharap begitu. Ada pengharapan. Kalau Yesus itu bakal nolong kami semua. Yang pertama, dia adalah seorang nabi. Ya, karena mereka melihat mujizat, ini, itu, pertolongan. Cuma segitu. Dia tidak melihat siapakah Yesus sebenarnya. Sebenarnya Tuhan sudah mengajar, menyampaikan. Tapi masuk kanan, keluar. Saya percaya. Cuma di sini enggak begitu. Dan dengar firman Tuhan, camkan. Kalau dulu menjadi orang percaya karena disembuhkan. Enggak cukup itu. Mulai lebih lagi. Lebih dalam dari itu. Bisa paham maksudnya? Oke. Menurut para muridnya. Itu kan masyarakat. Menurut para muridnya. Siapa itu Yesus? Ada yang bilang gini. Yesus itu Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang Elia. Nanti sudah baca ya. Ada menyatakan Yeremia. Atau nabi yang lain. Siapa Yohanes? Orang yang mengingatkan orang agar bertobat dan menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, Yesus begitu. Cocok nabi. Gitu ya. Lalu siapa itu? Elia. Elia adalah nabi yang berperang melawan nabi-nabi Baal. Ya. Dan Isabel, orang yang jahat, ratu yang jahat. Yang memerintahkan hujan turun atau tidak turun. Itu Nabi Elia. Membuat mujizat. Membangkitkan anak perempuan yang mati. Membuat mujizat tepung sama minyak dipakai enggak habis-habis. Pada zaman kelaparan. Yesus seperti Elia. Cuma itu aja, enggak lebih. Siapa Yesus? Yeremia. Yeremia seorang nabi yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran dan nubuatan-nubuatan. Yesus melakukan itu. Mengajar, nubuatkan. Tuhan Yesus pernah bernubuat gini. Ini batu-batu ini. Bait Allah. Keren. Marmer. Gede-gede. Kalau yang sudah pernah ke sana, misalnya bisa melihat bahwa reruntuhannya aja seperti itu. Marmer batangan panjangnya di bawah itu. Ya, sisa-sisa masih ada ketinggalan. Murid Tuhan bilang gini, alangkah indahnya bait Allah ini. Tapi Tuhan bilang apa? Ini nanti suatu ketika tidak ada satupun balok penyusun yang akan masih tersusun. Semuanya ludes. Murid Tuhan gak ngerti, gak paham. Dia cuma pikir gak mungkin. Tapi apa yang dinubuatkan Tuhan terjadi? Ketika Kaisar Titus menyerang Yerusalem.
Titus juga seorang kaisar yang jahat. Ya. Dia paling benci sama orang percaya. Dibakar supaya orang Kristen kocar-kacir. Itu tentara-tentara kaisar Titus lapor, lihat. Dari yang terbakar itu. Bait Allah itu keluar lelehan emas. Di antara batu-batu yang tersusun, batu marmer yang tersusun. Ketika terbakar, itu keluar meleleh emas. Langsung tentara lapor ke kaisar, copotin satu-satu semua. Copotin, ambil emasnya. Siapa yang sangka bahwa akhirnya batu-batu itu dicopotin satu-satu. Sesuai dengan nubuatan. Tuhan Yesus memberikan banyak nubuatan. Tapi enggak semua bisa dimengerti. Dia pikir, oh nubuat ya sama dengan Yeremia. Jadi Yesus seperti Yeremia, seperti Elia. Tapi mari kita dengar pengakuan Simon Petrus. Tolong Pak baca. Matius 16 ayat 15 dan 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Amin, terima kasih. Dua murid yang pergi menuju Emmaus tidak mengenali Tuhan Yesus. Karena dia tidak mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Petrus pernah menyampaikan ini. Tapi kemudian lupa. Dia menyatakan ini. Apa? Engkau adalah Mesias. Artinya yang diurapi. Engkau adalah Mesias. Anak Allah yang hidup. Anak Allah yang hidup. Anak Allah, anak dan Bapa. Tuhan Yesus bilang adalah sama. Ya. Anak Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kalau kedua murid yang menuju ke Emmaus mengenal Yesus dengan benar, maka dia akan mengenali. Dia akan mengenali. Hari ini jangan mengenal Yesus hanya sebagai nabi yang mampu menolong, yang mengingatkan, yang berumur. Tapi biarlah saudara sekalian, ibu bapak sekalian, hari ini menyadari bahwa dialah adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Jangan sampai kita salah mengenal, sehingga kita tidak bisa mengenali. Kegagalan kita tidak mengenali saat kita sedang menghadapi masalah. Yesus ada berjalan bersama kita. Karena kita tidak mengenal Tuhan Yesus secara benar. Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah pencipta kita. Firman, dia menciptakan. Dia maha kuasa, punya kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Enggak ada nabi yang punya kuasa untuk mengampuni. Enggak ada yang berani. Siapa nabi? Siapa nabi? Enggak ada. Hanya Tuhan Yesus. Dosamu sudah diampuni. Hari ini, apapun dosa saudara, merah seperti kormisi, hitam pekat seperti arang, akan menjadi putih seperti salju. Karena Tuhan sumber pengampunan kita. Amin. Tuhan maha kuasa. Dia maha hadir. Saya percaya hari ini kita berbakti di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Allah hadir. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Tuhan Yesus tahu setiap kebutuhan saudara-saudara hari ini. Ada yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Sakit penyakit, Tuhan akan menolong. Ada masalah,
Serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Amin. Memasuki musim kehidupan yang penuh. Musim kehidupan yang penuh distorsi. Ketika badai hidup tiba-tiba datang. Ketika goncangan menerpa hidup kita. Panik. Seringkali kita panik karena kita lupa Tuhan dulu. Begitu kita ada sakit. Langsung. Dokter siapa ya? Betul enggak? Jujur nih. Ya. Rumah sakit terdekat mana ya? Ketika masalah itu datang, saudara difitnah. Aduh, masalahnya saya dilaporkan ke kepolisian. Jaksa menuntut, kepolisian menuntut. Langsung pikiran kita, keluarga saya yang lawyer siapa ya? Kan begitu kan? Ya, oh Pak siapa itu? Pak Hasibuan atau Pak apa? Wah itu om saya. Kita lupa ada Yesus yang ada di samping kita. Ketika badai datang, ketika goncangan datang, mencari pertolongan orang lain, lari ke sana kemari, perlu uang, itu biaya, berobat. Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah manusia yang mengandalkan dirinya. Terkutuklah manusia mengandalkan manusia yang lain. Yeremia 17 ayat 7, 8 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Enggak pernah kekurangan air. Daunnya selalu hijau, menghasilkan, memberkati orang, mengayomi orang yang kepanasan, menjadi berkat banyak orang. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Karena dia bukan sekedar nabi, dia adalah Tuhan. Dia juru selamat, dia Mesias. Amin. Seringkali menghadapi badai, kita langsung mempersoalkan. Pak, kamu sih, Mah, kamu sih, mestinya kamu kayak orang lain. Udah siap, cari kambing hitam. Tidak ada gunanya. Ada Tuhan Yesus. Amin. Mazmur 46 ayat yang ke-10. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Mari kita berdiri. Renungkan firman Tuhan siang ini yang sederhana dengan suara yang jelek. Tapi kiranya bisa menjadi berkat buat saudara semua. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ketika saudara menghadapi masalah, jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Diam. Jangan bereaksi apa. Ketika badai itu tiba-tiba, goncangan itu tiba-tiba datang. Diam dan kembali. Ketahuilah. Dia adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong kita hari ini. Amin. Ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu.
dari atas. Ku yakin kurban Kristus di atas. Ubah hidup dan ajaib. Hidupku sungguh-sungguh menjadi baru. Ku tetap pegang salib itu. Nyanyikan dari hati yang paling dalam. Dan ku yakin darah Yesus yang suci. Oh haleluya. Sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Beri kemuliaan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Mari katakan Allah dahsyat. Kuasa kebangkitannya ada pada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Bapak Ibu, Pak Philip bukan flu. Bukan flu ya. Tapi dia suaranya terganggu. Karena ada sesuatu yang sedang terjadi. 5 hari yang lalu ketika saya ingatkan, beliau ada di Singapura sedang berobat. Sebetulnya sangat beralasan untuk tidak melayani hari ini. Tetapi kuasa kebangkitannya memenangkan dia untuk tetap hadir dan bersama kita. Supaya kuasa itu pun kita alami bersama-sama. Mari kita arahkan tangan kita kepada hambanya. Terima kasih Tuhan untuk hambamu Pastor Philip Handoyo bersama Ibu Arita. Mereka begitu setia dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ada kuasa-Mu Tuhan dalam hidupnya. Dan selanjutnya kami percaya Engkau tetap memakai dia sampai Tuhan datang kembali. Menjadi berkat bagi banyak orang. Memenangkan banyak jiwa-jiwa. Dan terus mengandalkan Yesus saja. Kami belajar dari imannya. Dan Tuhan memberkati kita semua juga. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari kemenangan ini. Apapun menjadi masalah saudara, tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Datang dan pegang salib itu terus. Katakan amin. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur
Andalkan Tuhan dalam setiap jalan hidupmu selanjutnya. Kuasa kebangkitannya harus kami alami setiap saat dalam hidup kami. Dan jangan lupa ambil bagian di dalam penderitaan Yesus. Ada masalah, kita datang kepada Dia. Karena Dialah juru selamat, bukan sekedar nabi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sampai Dia datang kembali menjemput kita semua dan kita tetap setia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai dan sejahtera Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang dahsyat bagi setiap kehidupan kami. Dan ke depan mari makin hari makin mengerti kehendak Tuhan, kenali Dia dan kuasa kebangkitannya sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Tapi saudara bisa bersatu teduh sejenak mengucap syukur atas ibadah Minggu Paskah kita pagi siang hari ini.